Oke. Eh, Bagaimana? Apakah suara hujannya mengganggu? Hal yuz'ij Enggak, Ustaz. al-matar? La, ya. Enggak, Ustaz. Enggak. Oke. Baik. Kita nahnu nabda ad-dirasah ya. Kita nunggu teman-teman, ternyata teman-teman yang lain enggak pada Nah, join. Ustaz. La muskilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhil karim, qabla nabda ad-dirasah, hayya naqra suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Naam, atamanna min qiraatina surat al-Fatihah anifan satakun ad-dirasa tamurru jayyidan insyaallah. Wa al-yawm insyaallah sanunakish ad-dars ats-tsani natakallam 'anil usrah. Sa'aftah al-maddah. Naam, hadhihi ya maddatuna al-yaum. Hal ra'aita surah, hal ra'aita asyasah Ustaz? Nah, Ustaz. Tayyib. Ya, ini surah Ailah. Usrah ya. Ailah itu biasanya Ailah kabirah, usrah itu ya padanannya. Usrah biasanya usrah shaghirah. Ini Ailah min A'taqid Ailah min Imarat Ustaz. Imarat Al-Arabiyah Saudiyah. Al-Imarat Al-Arabiyah Al-Muttahidah ya. UEA. Ini hadza al-muasyir. Ini nih ciri-cirinya nih. Bajunya tuh begini tapi ada talinya di tengahnya ini. Ini Imarat. Imaratnya. Iya, dari Imarat. Kalau Qatar itu beda. Qatar itu ininya tuh ada lipatannya itu Qatar. Kalau Saudi itu di sisi kiri ininya di janibihi, di janib komisihi maujud khuyut ya kayak semacam jahitan nih di sini nih di bawah lengan. Nah, ini iqal, ismuhu iqal wa gutrah. Ini gutrah nih. Wa mra'ah talbas tusamma bi abaya. Ya, ini abaya ya. Launuha aswad. Amma ar-rajul nusammi bi qamis launuha abyad. Ya, ini abyad ini kalau sudah dewasa. Ini begini semua masyarakat itu di sana. Oke, tayyib. Ya, nahnu mubasyarah ila ya ini Al-Usrah. al-usrah ya muhim al-usrah. Ini ada yang lain nih, Ustaz. Hunak ikhtilaf al-mustalahat baina mustalahat fi Indonesia wal Arab bisya'ni al-usrah. Ini bibi ya, bibi atau tante orang Jawa itu bilangnya bude, bule ya, bude, bule. Bude itu adiknya ibu ya. Bule kakaknya ibu ya, Pak ya.
Nah, di Arab itu beda. Ah, ini paman dari ayah itu sebutnya am. Am Am. Iya, dari ayah. Ya. iya. Itu tuh baik om maupun apa ya? Baik Pak Le maupun Pak D. Mm-mm. Jadi Pak D dan Sama Pak Indonesia. Le. Iya. Di Indonesia kan kalau Sunda tuh ada uwa dan Ada mamang. uwa. Ada Ya. mamang, ada uwa kalau Sunda. Kalau Jawa Pak D dan Pak Le. Tapi kalau Arab mah sama saja. Am. Makanya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya kan ya. Itu maksudnya tuh uwa ya kalau bahasa Sunda Uwanya. sih. Uwanya. Uwanya. Karena Abdul Muthalib itu abangnya Abdullah. Ya, itu sedikit kita lebih kaya dari Arab ya. Karena Arab itu tidak ada istilah uwa dan om, uwa dan mamang. Itu kita lebih kaya sedikit ya. Itu bahasa daerah ya. Sunda dan Jawa. Nah, tapi di Arab ada am, ada khal. Hunaka am wa khal. Khal, khal itu eh, minal saudaranya ibu. Khal. Mm-mm. Iya. Nah, untuk bibinya atau tante tambahkan tak marbuto saja. Khalah, ammah. Nah, itu dia. Sementara sepupu itu ya disebutnya ibnu khal, gampang banget. Bintu khal, ibnu am, bintu am. Itu saudara sepupu. Nah, ini nih apa namanya? Apa sih namanya? Masya Allah. Kalau boleh dinikahi itu istilahnya apa ya? Mahram, Masya Allah. Mahram. Ya, mahram itu gini ini Ustaz. Jus, ini mahram. Ini. Nah, ini nih bukan mahram ini. Saudara sepupu itu makanya kan boleh dinikah. Ini. Ya, yang sebelah sini nih saudara sepupu itu bukan mahram. Mahram itu ini nih. Dari sini ke atas ini mahram. Termasuk tante sama om, saudaranya ibu, saudaranya ayah itu mahram juga. Tapi kalau sudah Sepupu. sepupu itu bukan mahram. Oh, Anaknya, gitu ya. anaknya om, anaknya tante itu. Jadi kalau tante megang apa? Megang saya Ponakan. itu ya nggak batal wudunya karena mahram kan. Mm-mm. Iya, ya itu sad ya sebagai intermezzo. Oh, berarti kalau kita punya ponakan, dia sudah besar, mahram. Apa? Bukan mahram ya? Eh, Ponakan mahram Ustaz. Mahram kan? Heeh, Masih ponakan mahram. mahram. Masih mahram ponakan. Ini Mm-mm. ke sini nih masih mahram nih. Khalah ke sini nih. Khalah ke Ibn ini masih mahram ini. Ini ke sini nih. Ya, yang bukan mahram itu misalkan ininya punya suami. Nah, ini baru bukan mahram nih, Ustaz. Oh Karena iya. karena Ya, ipar kan. ya. Ya. Iya. Nah, ini ada intermezzo yang lain. Kita tuh kalau di Mesir atau di Saudi Arabia itu manggil taksi atau penjual apa, pemilik toko, "Bikam hada ya am?" Ini berapa harganya, Pak? Gitu ya. Sama kayak di kita kan, ada penjual Ya, 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 om ya. gitu. Ya, Sa kayak misalkan di daerah kan, kayak misalkan di daerah mana, Kalimantan, paman gitu kan.
Paman, betul. Tukang-tukang jualan itu dipanggilnya paman itu. Iya, sama di Indramayu saya tuh Mang, Mamang. Nah, mang ya kan? Ya kayak gitu kan. Ya. Indramayu itu sebetulnya bahasanya Jawa tapi kepengaruh Sunda gitu. Karena, Jawa Barat ya yang ngomongnya Jawa, Indramayu. Tanggung dia. Iya, jadi saya paham juga Sunda, paham juga Jawa jadi. Thayyib, Ya. ini sekedar sekedar intermezzo lagi nih Ustaz nih, nggak apa sih, nggak paham-paham amat juga tidak masalah. La mushkilah idza la tafham jayyidan. Hadhihi janibiyah faqat ya, laisa eee, min, maddah raisiyah. Ini ab ya, contoh ab. Kalau misalkan ayahku kan abi ya, ayahku abi. Coba, Ustadz, Dede misalkan am, Ya. terus A- pamanku, seumpama. Ami. Sahih. Khal, Mm-mm. pamanku lagi juga dan Kholi. ibu khali. Kholi. Nah. Nah, ada permasalahan. Kalau, posesifnya itu kamu, Ustaz, kamu, bukan ke posesif saya ya, termasuk juga, ya selain saya, kamu, dia, atau ke orang lain, itu tidak lagi ab ya, tapi abnya itu memperoleh imbuhan wawu begini. Mm-mm. Jadi, misalkan ayah, coba ya Ustadz ya, ayahku, bagaimana bila Arabia? Ayahku. Heeh, Abi. sahih. Kalau Abi. ayahmu, Abuka. iya itu dia. Ini nih namanya asmaul khamsah yang kayak gini nih. Jadi hanya 5 saja. Abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Jadi hanya 5 isim yang ada imbuhan wawunya gitu Ustaz. Yang lain mah nggak ada. Sekali lagi nih Ustaz ya. Saudara bila Arabiyah. Mada? Akhun. Ah ya, atau akhun. Ah. Kalau saudaraku, Akhi. ya. Kalau saudaramu, Akhuka. ya itu dia, bukan akhuka gitu, tapi ada wawunya. Ya. Akhuka. Akhuka, Enam. itu dia asmaul khamsah. Bisa juga akhika dan akhaka. Nanti tergantung letak katanya itu Hmm. sebagai apa? Apakah sebagai fa'il atau sebagai maf'ul. Kalau sebagai fa'il berarti pakai wawu, kalau sebagai maf'ul pakai alif, kalau sebagai apa? Didahului oleh huruf jar pakai ya. Misalkan min aina anta? Ana min akhika. Nah, itu pakai ya gitu. Hmm. Min akhika. Misalkan Ana nih, min akhika. ya, Saya dari pamanmu. saudaramu gitu. Oh, saudaramu. Ya, saya dari Heeh. saudaramu. Saya. Jadi akhinya ini mengikuti jar. Ya, Min. betul. Ya, menggunakan Oh, tanda gitu. jarnya menggunakan ya. Makanya kan Ana orang min kadang akhika. menyebut Abu Thalib, kadang menyebut Ya, Abi Thalib kan? ya, ya, Itu ya, ya. itu tergantung si abnya ini letaknya di mana, apakah sebagai maf'ul, apakah sebagai Mm-mm. fa'il. Hmm. Oke, kita contohkan dulu Ustadz Afwan. Ya, sebetulnya ini pendahuluan aja, bukan laisat min maddah raisiyah wa innama maddah janibiyah faqat. Idza kuntum la ghairu mafhum la musyrik. Contohnya begini.
eh, eh, apa ya? Sebentar. Ini sudah tampil Word. Word ya, oke. Ya, sudah. Ustaz. Ana atau misalkan darosa aja deh. Darosa akhuka fi al-fasli. Kita besarkan pakai sakal atau tradisional Arabik. Ini fokusnya di sini ya, Ustaz. Darosa akhuka fi fasli. Perhatikan Ustaz. Darosakan belajar. Pelakunya atau fa'ilnya ini Ya, akhnya ini masalahnya mudhof ilaih gitu, idhofah. Maka harus wawu ini nih. Kalau misalkan saja itu darasa akhun fi al-fasli. Kalau dia ditambahkan misalkan aku Hambali, aku Ahmad, saudaranya Ahmad, saudaranya Ahmad belajar di kelas. Ini nggak boleh aku Ahmad, tapi harus aku Ahmad gitu. Atau yang aku Ahmad. Oke, kita yang mudah aja. Ab saja ya. Ab. Ya. Darus. Nggak boleh Abu Ahmad gitu. Tapi harus pakai wawu. Abu Ahmad. Abu Ahmada. Ya, tapi bisa diharapkan itu. Padahal kalau satu ayah saja, ya, itu kan nggak ada wawunya. Inilah yang disebut asmaul khamsah. Ya. Seumpama lagi, darrosa itu artinya mengajar. Kalau roknya itu tasdid. Darrosa ustaz mengajar. Misalkan aba mengajar ini dulu, mengajar bapak dulu gitu ya. Ustadz mengajar seorang bapak. Begitu. Darosa ustadz aban. Nah, misalkan ayah ini punya anak namanya Ahmad. Nah, ini aba Ahmad. Ahmada. Ini. Ya, ada alifnya, aba atau Ahmadnya diganti menjadi mu aja boleh, abaka. Atau ini Ahmadnya diganti menjadi kamu, abuka, sama saja. Nah, di atas menggunakan wawu, di bawah menggunakan alif. Kemudian min abika. Ya, ini kali ini menggunakan ya gitu. Asalnya dari kata ab saja. Ini kasusnya sama ab atau hamun ya. Hamun itu kayaknya mertua, saya lupa. Fu dan zu. Ini fu dan zu. Ya, itu ada 5.
Ini enggak selamanya berbunyi fu ini. Nanti bisa fa dan fi, ini juga sama. Bisa za, bisa zi. Ini pemilik. Zu malin atau zu baitin. Siapa pemilik ini? Man zu al bait. Jarang sekali sih kalimat zu itu, tapi penggunaan zu itu pemilik. Misalkan ana zu al bait. Saya pemilik rumah ini. Tapi kalau misalkan sebagai objek, misalkan darasa lagi, darasa Ustadz za bait, ya, za bait. Jadi enggak lagi zu. Ustadz mengajar pemilik rumah maksudnya. Ustadz ya, itu sekilas tentang asmaul khamsah. Nanti akan mudah kalau sudah ke kalimat. Sayakun sahlan idza nadkhul fi al-maddah 'anil jumlah. Insyaallah nahnu na'ud marah ukhra di al-maddah ar-rasiyah ya. Ya ini coba Ustadz ya, Ustadz dengarkan. Ini ada penting ini Ustadz mendengar ini bagi saya online. Mendengar ini muhim jiddan. Maafkanlah. Oke, ini ya. Oke. Ya, tampil ini ya, gambar saya Ustadz ya. Ya, ya. Nah ini, mendengarkan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini sebetulnya orang Sudan dan satunya ini orang Amerika Latin, tapi asalnya dari Pakistan, apa ya namanya? Trinidad dan Tobago. Jadi ini mahasiswa bahasa Arab, ini syekhnya nih dari Sudan. Kita dengarkan ya Ustadz ya. Kaifa haluk? Bikhairin walhamdulillah wa ant? Ya ini masih basa-basi, insyaallah antum tafham Ustadz ya. Ustadz. Ana ala khayri ma yuram. Alhamdulillah. Ashkuruka ala da'wati ila baiti ammik yawm al-Eid. Ahlan wa sahlan. Nah ini Ustadz. Bisa nangkep gak nih Ustadz nih? Sekali lagi. Alhamdulillah. Ashkuruka ala da'wati ila baiti ammik yawm al-Eid. Ahlan wa sahlan. Oke, sampai di situ. Ashkuruka ala dawatik ila baiti ammuka. Naam. Maksudnya bagaimana tuh? Ya, yaumal Aid. Hal ta'rif al-makna ya Ustaz? Mana ashkuruka Ustaz? Ashkuruka. Oke. Ala da'watik. Ala da'watik. Naam. Hal ta'rif al-makna ya Ustaz? Ta'arif Ustaz. Tafaddal. Da'watik. Ta'arif Ustaz. Aduh, Baik Ustaz. Usa'iduk.
Lahzah. Ini sering sebetulnya, sering kita dengar. Jadi dia mengatakan ashkuruk. Ashkuruk. Ashkuruka. Ashkuru. Ashkuruka atau ashkuruk sama saja. Ashkuruk. Ya, Ashkuruk ala da'watik. Ala da'watik. Ala da'watik. Ini Ustaz diperhatikan dari ashkuruk dulu. Ini dari itu 3 kata sesungguhnya, yaitu ana, syakaro, dan anta. Ya, ini asal muasalnya 3 kata begini menjadi ashkuruk. Ashkuruk. Ya, ini syakaro. Yashkuru kan? Syakaro, yashkuru artinya berterima kasih. Oke Ustaz ya. Sekarang ininya syakaronya kita ambil yashkurunya saja. Sekarang anaknya taruh di depan. Itu ya-nya hilang atau sebentar, ya-nya diganti menjadi alif. Menjadi hamzah, sorry. Menjadi ashkuru, saya berterima kasih. Kemudian ditambah anta di belakang. Anta ini kan nggak bisa, dia kan domir, nggak bisa berdiri kalau menjadi objek. Dia berubah menjadi ka. Jadilah ashkuruka. Anak ini nggak usah ditampilkan, tidak masalah. Itu asal muasal. Jadi ashkuruka atau ashkuruk artinya apa Ustaz? Saya berterima kasih kepada Anda. Mumtaz, saya berterima kasih padamu. Bahasa Indonesianya panjang sekali ya Ustaz. Iya. Bahasa Arabnya ini cuma kelihatan 1 kata. Ala dakwatik sekarang. Nah, ini intinya ashkuruk dengan syukron itu sama. Saya syukron. berterima kasih kepada Anda. Nah, setelah ashkuruk atau syukron itu ada kata ala pasti banget. Setelah kata syukron dan ashkuruk atau ashkuruk itu ala. Atas gitu bahasa Indonesianya. Atas apa? Dakwatik. Dakwatika. Nah, dakwah itu kan ada dakwah. Aduh. Dakwah itu artinya bisa ajakan atau undangan. Undangan. Aduh, Kan kita ayo kita berdakwah. Ayo kita mengundang ke keimanan maksudnya sih. Itu kan dakwah Islamiyah ya. Kalau ini dakwah dalam komunikasi sehari-hari. Itu artinya undangan. Saya berterima kasih atas undangan Anda Ya, ke atas rumah. Mumtaz. Ke rumah pamanmu di hari raya. Nah, Mumtaz ya. Kan di hari raya kan. Ila ammika yaumal aid. Nah, ini jawabannya ahlan wa sahlan. Jadi ahlan wa sahlan tidak selamanya bermakna selamat datang, tetapi juga tidak apa sih? Ya, gitu ya. Ahlan wa sahlan itu jawaban dari tidak masalah. Nah, terima kasih kembali juga ini ahlan wa sahlan pokoknya pemberi apa sih? Pemberian kesetujuan gitu. Ahlan wa sahlan, ya tidak masalah. Oke, lanjut. Aduh, lupa. Share screen ketutup. Oke, 6. Mana tadi? Oh, ini dia. Oke, lanjut ya Ustaz ya.
الآن أدعوك أنت Ad'uka. وأسرتك Anta. إلى بيتي يوم الجمعة إن شاء الله. متى؟ Sekali lagi. وأسرتك Al-an. إلى بيتي. الآن أدعوك أنت Ad'uka. وأسرتك إلى بيتي يوم الجمعة إن شاء الله. متى يوم؟ Iya. Sampai di situ bisa nangkap Ustaz. Hal akhadta syai'an min hadhihi al-jumlah. Al-kalimah. Al-an ad'uka anta wa usratik ila baiti yaumul jum'ah. Mumtaz. Mumtaz. Ad'uka. Naam, ad'uka. Sahih. Hal fahimta ya Ustaz? Ad'uka. Ad'uka. Aduh. Nasid, ya Ustaz. Naam. Ad'uka. Asyraf qalilan Ustaz. Ini mirip juga seperti ashkuruk tadi. Seperti ini. Dari ana dan fiilnya itu da'a. Da'a kan? Da'a Da'a. dan mudoreknya yada'u. Da'a yad'u. Da'a yada'u. Da'a. Kemudian Aduh, anta Allah. menjadi dari ini kita ambil yada'unya, copy. Kemudian kita letakkan anak di depan. Ana yada'u anta. Nah, saya memanggil kamu. Ini menjadi ada'uka. Dan sekarang Iya. saya memanggil kamu Mumtaz. untuk ke rumah saya. Saya memanggil kamu dan keluargamu ke rumah saya di hari Jumat. Mumtaz. Insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Odonya ini lupa. Odonya ini lupa. Ya, Ustaz. Itu dia. Prinsipnya itu Ustaz, komunikasi itu fi'il fa'il maf'ul aja. Kalau sudah kepegang fi'il fa'il maf'ul, khalas, insyaallah. Tayyib Ustaz, ini kita skip, kita langsung saja ke materi selanjutnya. Iya. Banyak sekali. Nanti Ustaz bisa ini ya sendiri ya. Mendengarkan ini penting sekali. Karena kita tuh perlu lidah orang Arab gitu. Nahnu nahtaj ila lisanil Arab al asli atau an-natiq. Nah, ini sebenarnya pembahasan kata tunjuk atau isim isyarah. Hadza akhi. Jadi terjemahnya itu ini juga gitu. Haula misalkan ini usroti ya. Ini sebenarnya hadihi bisa hadihi usroti. Tapi kalau misalkan merekanya ini banyak dan usrohnya ini adalah kelompok, ini saya agak ragu juga ini bisa usroti. Haula innas biasanya. Ini manusia. Gitu. Jadi ini terjemahnya ini semua gitu. Hada akhi, hadihi ukhti, hadani abi wa ummi. Ini ayah dan ibuku. Hadani abi wa jaddi. Ini ayah dan kakekku. Kalau dua-duanya perempuan pakai hatani. Hatani ummi wa jaddati. Ini ibu dan nenekku. Ini saya ragu ini bisa nggak ustadz ya. Harusnya haula ini biasanya nas atau asdiqa. Kalau usrah ini harusnya hadihi. Harus koreksi lagi. Ya intinya untuk mengungkapkan ini itu ada
ada 5 bentuk ya. Bahasa Indonesianya kan ini saja gitu. Jadi tergantung gender dan bilangan. Ya ini ada haula dan ulaika, terjemahnya kalau di Al-Qur'an itu mereka. Oke, kita lewat. Kita lewat ini Ustadz bisa ya ini bisa dilewat dulu, Ustadz bisa kerjakan sendiri. Nah, ini idhofah nih Ustadz. Idhofah. Ini mudhof ilaih. Ini sengaja dikedepankan karena dalam sehari-hari sering muncul gitu Ustaz. Iya Ustaz. Ini amal. Terus di amal dan anak. Pekerjaanku itu menjadi amali. Zauja istri, terus anta maksudnya istrimu menjadi zaujatuka. Ini mau tika, taka terserah, tapi kalau masih sendirian biasanya zaujatuka atau zaujatika, zaujataka. Ini namanya mudhof ilaih ya. Masalahnya si mudhofnya ini kata ganti orang ya. Bukan isim biasa. Amali, zaujuka, zaujatuka, zaujuki, abu. Nah, ini nih Ustadz yang membedakan itu. Perhatikan khusus si ab ini, ab. Ada wawunya gitu, mengingatkan lagi si pelajaran sebelumnya. Kan yang lainnya kan nggak ada imbuhan wawu, khusus ab. Ini si ab ini adalah asmaul khamsah di barisan ini. Ya, ini coba Ustadz mencoba yang ini Ustadz ya. Buku saya. Tafadhal Ustadz. Kitabi. Tas kampusmu. Jami'atuka. Tas sekolahmu perempuan, punya itu perempuan. Madrasatuki. Tas rumahnya. Baituhu. Tas apartemennya. Saqatuhu. Mumtaz, sekarang nyanya ini Saqatuha. Ya, Perempuan. Saqatuha. Ya, saqatuhu laki-laki, saqatuha perempuan. Yaitu yang mudah sekali ini. Ini dikedepankan sebenarnya mudah, tapi kalau mengikuti hierarki tata bahasa, ini letaknya agak jauh. Tapi karena sering dipakai, saya kedepankan dulu ini sebagai intermezzo. Nah, ini nih yang jadi masalah banyak. Ini agak sulit sebetulnya level ini, tapi saya ini dijadikan sebagai intermezzo saja ini. Ini agak sulit memahami ini. Saya juga baru pahamnya ketika saya di level tinggi gitu baru paham nih. Ini perhatikan Ustaz. Ini mudhof ilaih. Ya. Ini mudhof ilaih itu dua kata benda menjadi satu makna. Misalkan ada bolpen dan ada siswa. Maksudnya bukan bolpen bermakna sendirian, bukan siswa bermakna sendirian gitu. Tapi ingin mengatakan bolpennya siswa gitu. Misalkan bolpen siswa bagus. Ya, qalamu talibin jadid gitu. Baru ya, kalau bagus berarti bagus jamil ya. Qalamu talib jamil. Nah, ini yang mudhofnya ini, si talibnya ini kan kasroh ya Ustaz. Kalau yang mudhof ilaihnya si kolam ini akhirannya Mudhof ilaih. Iya.
Mudhof ilaihnya ini si di depan, mudhofnya ini yang belakang. Ini dua kata ini ada konsep berbeda. Perhatikan kalau yang pertama sih perubahannya ini hanya menuntut ininya kasroh. Kalau yang kedua ini dua bolpennya siswa, ini dua bolpen, dua siswa juga. Dua bolpennya dua siswa gitu, kayak ngomong begitu. Ini sinunnya ini nggak ada, dibuang. Jadi kolama toliba yang tadinya tolibani jadi tolibaini gitu, Ustaz. Nah, itu. Agak susah. Nunnya bisa hilang. Nunnya bisa hilang. Begini Itu dia. konsepnya gini, Ustaz. Tapi Ustaz akan ngeh nih kalau saya kasih tahu jurusnya. Akan ngeh nih insya Allah. Ustaz tahu bahasa Arabnya ayah selain ab. Ada istilah lain selain ab. Yaitu walid. Walid. Walid itu ayah juga. Sama dengan ayah. Ab atau walid sama. Ayah. Kemudian dua ayah. Bagaimana Ustaz? Untuk walidani. Mumtaz. Walidani dua ayah. Masalahnya terjemahnya ayah dan ibu itu walidani juga Ustaz. Nah. Ayah dan ibu itu terjemahnya walidani. Bukan dua-duanya ayah itu. Maksudnya ayah dan ibu. Nah, sekarang pengen ngomong. Sekarang nih. Ini kita sepakati. Ini terjemahnya ayah. Ayah ibu. Ini menyatu ayah ibu ya Ustaz ya. Sekarang apa terjemahnya? Ayah ibuku. Aha. Nah. Ayah ibuku. Apa nih Ustaz? Kalau ditambah ya walidani. Nah, itu dia. Hilangkan si nunnya itu. Walidani. Walidai. Nunnya hilangkan Ustaz. Walidi. Hampir kena. Walidai. Makanya wali walidaya. Wali walidaya. Ya. Wali walidaya ya. Itu karena nunnya itu hilang. Karena wali walidaya. iya, wali walidai. Walidaya jadinya tasdid atau walidai aja bisa. Atau walidaya sama. Ini asal muasalnya di sini ada nun. Begitu. Gitu Ustaz. Atau sebelum ya, misalkan Ahmad aja nama orang yang muda. Jadi si mudhof ilaih ini yang di depan kan tadi rumusnya hilangkan nunnya kan Ustaz? Ya. Walida Ahmad. Jadi ayah ibunya Ahmad. Walida Ahmad. Iya. Berarti kalau ayah ibumu walidaka. Mumtaz jiddan. Oh, Mumtaz itu dia jiddan. Walidaka. Iya. Atau kalau misalkan dalam keadaan yang lain sebagai maf'ul berarti walidaika. Walidaika. Iya. Walidaika. Jadi enggak menggunakan alif tapi menggunakan ya. Min walidaika. Asal muasalnya dari kata min walidain. Min walidain. Dari ayah ibu. Ayah ibu yang bebas ya. Belum ada mudhofnya. Ya, ini sebetulnya saya juga pahamnya itu lama ini Ustaz. Memahami ini. Tapi wali walidaya itu dari kata
ayah ibuku. Ya, ayah ibuku. Ini ditambah plus anak. Aduh, gimana ini? Ya, plus anak menjadi walida. Iya, gitu. Walidai. Ya, walidai gitu. Ya. Ini dalam keadaan fa'il atau pelaku. Kalau sebagai maf'ul atau dia didahului oleh huruf jar, ininya ya-nya alifnya ini menjadi iya. Jadi double walidayya, makanya tasydid. Itu dia. Oke. Misalkan begini deh. Nasoha sih saya senjatanya. Nasoha ayah ibu menasehati Ahmad. Nasoha walidani Ahmad. Nasoha walidani Ahmad. Atau oke. Kita jangan Ahmad dulu deh. Salim saja karena si Ahmad itu isim ghair munsharif, nanti ada aturan lagi. Oh. Salim aja deh. Yang mudah. Salim dulu. Salim ini nama orang ya Ustaz. Perhatikan Ustaz. Kata-kata walidan, kenapa menggunakan alif nun gitu? Kenapa menggunakan alif nun? Karena ini sebagai pelaku Ustaz di sini, sebagai fa'il. Ya Ustaz ya. Paham di sini Ustaz? Kenapa imbuhannya alif nun? Karena sebagai fa'il. Sekarang ini Salim ini anak yang soleh gitu. Bapak ibunya ini dalam keadaan tersesat gitu. Nah, si Salim menasehati dua orang tuanya. Coba Ustaz bagaimana? Jaribi. Nasoha apa Ustaz? Salim menasehati ibu bapaknya. Atau ibu bapak saja. Nasoha Salim walidayya. Hampir. Salim Walidain. Kenapa imbuhannya itu ya? Karena sebagai maf'ul gitu. Walidain. Nasoha Salim walidain. Atau sebelum ke walidain, ke begini dulu. Salim menasehati dua siswa. Dua siswa. Oke. Oh, iya. Bagaimana Ustaz? Nasoha Salim tolibatain. Itu mas siswi. Oh, siswa tolibatani. Enggak pakai tak. Tadi yang pertama betul. Salah. Nasoha Salim tolibatain. Langsung saja, enggak usah pakai tak. Tolibaini. Mumtaz. Ya. Sama juga kasusnya kayak di atas. Salim tolibaini. Ya, kalau di atas itu kan dua ibu bapak. Ya. Ini pakai ya gitu karena sebagai maf'ul. Coba kalau misalkan si tolibnya yang menasehati Salim menjadi nasoha tolibani. Tolibani, nasoha tolibani. Saliman. Ya itu dia. Oh begitu ya. Iya. Tapi ini sekedar intermezzo saja. Nanti kita akan melatih bab ini, insya Allah akan mudah.
Ini hanya intermezzo saja di depan. Iya, ini kita Tolibani Saliman itu ya, apa namanya silahkan. Ustaz tadi Ustaz? Dua siswa menasehati Salim. Iya, tadi namanya apa namanya? Lupa. Aduh. Fa'il. Fi'il, fa'il, Iya, fi'il, fa'il, maf'ul. maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ini yang pertama, nasoha salim talibaini atau nasoha salimun gitu kalau diharokatkan. Kalau Nasoha diberi, salim, tolibain. kenapa pertanyaannya? Salim ini harokatnya domah, akhirannya karena fa'il. Kenapa si tolibaini ini kok bukan alif nun, bukan toliban? Oh, nggak bisa, ini maf'ul, harus ain gitu. Sekarang yang bawah. Kok tolibnya itu ani, bukan ain? Oh, nggak bisa, ini fa'il, jadi ani. Kok salim ini kok an gitu? Ya ini maf'ul masalahnya. Maf'ul. Oh, gitu. Itu dia maksudnya sih. Kenapa ada rumus ani dan aini? Kenapa ada rumus an dan un dan in gitu. Ini maksudnya sih fi'il fa'il maf'ul saja Ustaz. Ya, ini kita tadi di sini ya walidaini masalahnya itu. Ya ini. Ini ya tadi nunnya hilang ya Ustaz ya. Ya. Itu dia yang jadi masalah. Itu jadi ceritanya. Panjang sekali. Nah, ini anak saya. Oke, coba Ustadz ya. Nah, ini. Walad, waladi. Tambahkan ya mati saja, gampang. Dua muslim. Oh, muslim sih ini anak ya. Dua anak kami. Berarti nunnya dihilangkan. Walada. Nah, anak kami. Iya. Ini sebenarnya level-level akhir ini sebetulnya, tapi saya letakkan di sini. Asal muasalnya dari waladani dan nahnu asal muasalnya itu. Tapi memang banyak permasalahan di sini, Ustaz. Iya, ini sebetulnya sering ada di qiraah sehari-hari, kegiatan sehari-hari, tapi ini agak jelimet ini Ustaz. Agak jelimet. Karena ada menghilangkan ini nih. Menghilangkan rumus. Ini kan muslimani kan ani ini rumus ini. Rumusnya musanna atau rumusnya dual. Ini wawu nun ini rumusnya dual. Kalau dibuat idhofah, nunnya itu hilang. Muslimu Arab. Orang-orang muslim Arab. Ya, thayyib Ustaz. Ini ya yang agak susah ini Ustaz nih, yang bawah. Coba Ustaz mencoba yang ini. Dua soal aja nih Ustaz. Ini kok muslim ya, astagfirullah. Ini kitab. Kitabnya. Ya, kitabnya muslim. Bagaimana Ustaz bahasa Arab? Kitabnya muslim. Kitabu muslimi. Ya, tulisannya. Ya, bentar. Ya kan? Kitabu muslimi. Muslim. Ya ini mah nggak ada perubahan sih, ini mah nggak ada perubahan yang berarti. Kalau mau diharokati berarti muslimin. Muslimin ya, muslimin. Kitabu muslimin. Atau kitabu muslim saja. Karena ini isim harus ada tanwinnya. Kalau nggak ada tanwinnya nanti ragu-ragu ini isim kan. Atau kalau nggak pakai tanwin, pakainya al di sini. Kitabul muslimi.
Kitabul Muslimin. Oh iya. Pilih salah Kitabul satu. Muslimin. Pilih salah satu. Gitu. Al atau tanwin. Kita pilihnya al. Kitabul Muslimin. Atau pakai tanwin, alnya Kitabul nggak ada. Muslim. Gitu. Kitabul Muslimin. Kitabul Muslim. Sekarang yang salah. Sekarang yang mana tadi? Ini nih. Sekarang bahasa Arabnya dua buku Muslim, Ustaz. Dua bukunya Muslim. Kitabani Muslim. Hampir. Ingat rumus. Nah, Muslim. Ininya dihilangkan. Sinunnya tuh dihilangkan. Kitabah Muslim. Mumtaz. Kitabah Muslim. Ya, kitabah Muslim Nah. atau kitabah Muslimin. Kitabah Muslimin. Ini harus dihafal. Dipahami dulu sih Ustadz sebetulnya. Dipahami dulu aja. Iya. Nih, kitabani Muslim menjadi Kitabah Muslim. Iya, dua bukunya Muslim. Jadi si Muslim punya dua buku maksudnya. Ini dua bukunya Muslim ini nih gitu. Pengen ngomong begitu. Ya, jadi kitabah Muslimin. Jadi ada tekanan panjang di sini. Kitabah Muslimin. Kalau kitabah Muslimin, yaitu masih satu buku berarti. Tapi kalau kitabah Muslimin, dua bukunya Muslim. Ya, ini nanti bukan kitabah Muslimin saja, bisa kitabai Muslimin gitu, Ustaz. Oke, tapi ini karena rumus tadi, apakah dia sebagai fa'il atau maf'ul? Kalau yang misalkan buku-buku jamak-jamak semua, misalkan benar nggak ya? Kutubun Muslimun gitu. Oke, ya siap. Alhamdulillahnya si jamak taksir itu tidak menggunakan rumus jamak muzakkar salim, nggak menggunakan rumus una atau ina gitu. Tapi kan jamaknya kitab kan bukan kitabuna. Iya. Kalau kitabuna itu kan menggunakan rumus unanya itu. Tapi kutub. Nah, kalau yang jamak begini, ini enak nih. Enggak rumit. Ini jamaknya. Jamak. Nah, kalau pengen ngomong buku-bukunya orang-orang Muslim ya, ini kan jamak nih. Orang-orang Muslim kan muslimun. Ya. Menjadi ini ditambah muslimun. Menjadi kutub muslimin. Nah, yang berubah menjadi kutubu. Kenapa muslimin? Ingat ini menjadi majrur gitu. Ininya nih. Menjadi majrur. Ini kutubun muslimun. Jamaknya muslim, muslimun. Ya. Ketemu dengan isim menjadi muslimin. Iya, kalau ini idofah ya, atau kalau dia mudof ya. Mudof ilaih. Mudof ilaih. Kutubu muslimin. Iya. Oh, bukan muslimun ya Ustaz ya? Enggak boleh, karena nanti prinsipnya si majrur Ustadz sama seperti statusnya fi ini si kutubnya ini. Misalkan nih. Ya, misalkan al-muslimun.
Ini al-muslimun kan masih netral. Bisa al-muslimun atau al-muslimin kalau masih sendirian kan gitu. Ya. Kalau masih sendirian. Tapi kalau udah ditambah fi di depan, kan nggak boleh al-muslimun gitu. Nggak boleh Ya. pakai un. Harus in gitu. Harus menggunakan ini kan. Ya. Sama juga statusnya di atas nih. Di atas ini, Oh. di atas ini bukan sendirian tapi sudah didahului oleh isim. Ya, ininya ini bukan apa-apa, bukan mubtada khobar, bukan apa, tapi mudhof ilaih ininya ini. Mudhof ilaih. Gitu. Yang maknanya tuh menyatu kayak frase gitu jadinya. Buku-bukunya ada nya-nya, ada kata posesifnya. Buku-bukunya muslim. Iya, makanya kan ini di atas nih selalu kasroh. Ya. Ini statusnya itu ininya nih mirip kayak huruf jar. Ya. Mirip kayak huruf jar gitu. Di mana fi muslimin. Ustadz kira-kira paham ya di sini. Prinsipnya tuh Insyaallah ya. paham dulu Ya. sih. Kalau sudah paham dulu Ya. tuh kesananya mudah. Tapi ini sesungguhnya Ustadz, materi ini nih materi tingkat atas sesungguhnya sih. Tapi saya yang bikin rumit itu, meskipun materinya ini kelihatannya rumit, tapi sering muncul di kiroah gitu, di Betul kehidupan Ustaz. sehari-hari. Iya, betul. Saya pusing naruhnya ini di mana enaknya. Makanya ketika masuk tata bahasa, itu nanti mudah lagi materinya. Ya, ini makanya ini intermezzo aja. Ya, ini masuk ke tata bahasa nih baru nih Ustadz nih. Ini masih Ya. intermezzo nih. Nah, kata bahasanya insya Allah mudah nih. Ini baru masuk ke kalimat nih baru nih. Nah, ini jumlah. Ya, jumlah itu bahasa Indonesianya, ini bahasa Arab ya. Itu kalimat. Kalimat itu artinya ya minimal 2 kata yang sudah mengandung arti. Yang paling enak itu kita belajar bahasa asing itu dari kalimat verbal atau jumlah fi'liyah, Ustaz. Jangan dari jumlah ismiyah belajar bahasa asing itu. Termasuk bahasa Arab. Jumlah fi'liyah atau kalimat verbal adalah kalimat yang didahului oleh kalimat fi'il gitu, atau kata kerja. Ini contohnya nih. Dokter tinggal di Saudi. Ini nomor 1, tinggal sama-sama biru, profesor atau dokter ya. Dokter tinggal di Saudi. Iya. Nah ini insya Allah nih Ustadz sudah paham kalau ini. Ini fi'il, ini fa'il, maf'ulnya nggak ada. Langsung kata tempat. Ya Ustadz ya, ini perhatikan. Yaskunu dokter fis Saudiyah. Fis Saudiyah ini bukan maf'ul, tapi sudah jar majrur. Ini nggak perlu objek. Makanya ini disebut fi'il lazim. Tapi itu kan pengertian ya. Yang penting kan kita paham. Fi'il ada 2, fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Ini nggak perlu objek. Ya, ini jumlah fi'liyah didahului oleh kalimat fi'il, baru jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah jumlah yang didahului oleh isim. Usam adalah ustadz di Saudi. Di universitas. Itu langsung Usam bukan kata kerja, ustadz juga bukan kata kerja. Oke Ustadz ya, dari sini bisa paham Ustadz ya? Nah, Ustadz. Ada pertanyaan Ustadz? Mungkin yang nanti saya buat saya sendiri ngulang-ulang yang tadi ya. Yang tadi Ustaz, yang mudhaf ilaih itu, yang idhofah itu
Iya, iya. Itu yang harus diulang-ulang itu, terus itu. Sebetulnya itu materi sulit, Ustaz, tapi yang saya sarankan sih ini dulu nih, baru nanti itu bisa dipahami berikutnya. Ini dulu nih, ini fi'il fa'il maf'ul nih, Ustaz. Insyaallah nih, tadi kan saya sudah jelaskan tuh, banyak banget intermezzo. Ini sudah kita tuh begini Ustaz nih, et, gitu, grafiknya. Sekarang ini lagi turun nih. Sekarang lagi turun nih. Karena si materi keterampilan bahasa maksudnya yang mendengar, berbicara, teks-teks itu tuh untuk bisa memahami itu tuh tata bahasanya itu udah menggunakan tata bahasa tinggi, padahal sih teksnya teks rendah gitu-gitu. Jadi bahasa Arab tuh yang bikin bingung pembelajar itu sisi kemahiran itu teksnya, teks sangat dasar sekali, tapi perlu pemahaman tata bahasa tinggi. Iya. Gitu, itu yang bikin bingung. Sedangkan belajar bahasa asing itu ya belajar kemahiran itu. Nahnu nadrus al-lughah al-arabiyyah atau lughah ajnabiyyah wa fil haqiqah nusaitir al-maharat laisa faqat al-qawaid gitu, Ustaz. Kalau nurakkis fi al-qawaid ya nggak bisa ngomong Arab gitu akhirnya. Oke, ini Ustadz, insya Allah nanti Ustadz difaham banget nih, karena sebelumnya sudah. Ini nih, kata kuncinya Ustadz. Ini penting banget. Ini kata kerja nih. Syakaro, yaskuru, uskur. Mumtaz, ya itu Ustadz. Haboro, yahduru, uhdur. Ya, seperti itu. Ya kan? Gitu ya. Da'a, yada'u, Da'a, ya ini. Ya. Nah, bisa nggak nih yang arafahnya nih Ustadz? Arafa, ya'rifu, a'rif. Hampir. Dia kalau ya'ri berarti i'rif. I'rif, oh ya. Iya, perhatikan Ustadz. I'rif, ya. Arafa ya'ri. Arafa, ya'rifu. I'rif. Jadi i'rif. Ngikutin alif, tengahnya ya? Iya, persis. Ngikutin tengahnya, betul. Sekarang dakhala Ustaz. Dakhala, yadkhulu, udkhul. Mumtaz. Taroka, yatroku, utruk. Nah, itu yatruku. Yatruku. Oh, taroka, yatruku, utruk. Oh, iya. Mumtaz. Taroka, yatruku, utruk. Nah, sekarang ini yakulu. Akala, yakulu, mumtaz. Ya. Nah, ini Ustaz. Maaf. Yang 8 ini sudah mazid. Betul Lain nih. dia. Ini kan 3 nih, 1 2 3 1 2 3. Ini 4 1 2 3 4. Iya. Nah, ini mudhoreknya qabala yuqabilu. Ambarnya qabil, matikan aja ininya. Qabil. Ya. Qabala yuqabilu, yuknya dihapus jadi qabil. Qabala yuqabilu qabil. Iya. Qala yaqulu qul. Mumtaz. Ini qala yaqulu qul. Nah, ini agak susah. Ro'a. Melihat. Ro'a. Ditambah ya aja Ustaz depannya. Oh lah, ya. Ro'a, ya ro'u. Mumtaz ya. Ro'a ya ro saja Ustaz. Ro'a. Oh ya, ro'a, ya ro. Ya ro. Ya. Ro. Ro, ya, mumtaz. Ini agak susah. Ro'a, ya ro. Terus ini? Nah, ini ada yurahibu Ustaz. Yurahibu. Rohaba. Mumtaz, tapi tasydid. Rohaba. Oh iya betul, ya. Rohaba, yurohibu. Rohib.
Mumtaz ya, rahib. Ini si Rohib. ya, yuknya dihilangkan, terus ba-nya dimatikan, itu amr. Rahib, sambutlah. Rohib. Betul. Nah ini Ustaz. Shola yusoli, shola yusoli. Aha, mumtaz. Tasydid. Sholla yusolli. Makanya ini kalau si ya-nya ini ya yuknya diganti menjadi alif, usolli. Itu artinya saya sholat gitu Ustaz. Makanya di niat sholat apapun kan usolli gitu. Maksudnya saya sholat. Yeah. Nah ini Ustaz agak susah nih. Zaro Ustaz. Zaro yaziru zir. Hampir. Zaro. Yazuru Ustaz. Yazuru. Ya. Zaro yazuru zur berarti. Nah, mumtaz. Zaro yazuru zur. Kunjungilah. Nah, ini juga agak susah. Ini susah nih. Belum tahu nih saat ini paling ini. Tambah saja ya di depan. Kalau waqa'a jadi kalau huruf wawu atau ya di depannya itu hilang dia. Langsung ke tengah. Waqa'a wawunya hilang Ustaz. Yaqa'u. Yaqa'u. Oh. Waqa'a. Yaqa'u. Yaqa'u. Ya, oh ya. Waqa'a yaqa'u. Qa. Qa. Nah, ini sudah gampang lagi. Intinya sih yang sulit-sulit itu kalau di fi'il ini ada huruf wawu, alif atau ya Ustaz. Ya betul. Itu namanya huruf ilat. Kalau ada wawu, ada alif, ada ini. Nah, ini kalau huruf-huruf sahih, ini kan sahih. Lawannya ilatnya sahih. Sudah. Tapi meski begitu, ini adalah kata-kata yang akrab gitu, maka harus ditaruh di depan. Ya, insya Allah Ustaz, ini bisa dilanjut sendiri. Nah, ini nih Ustaz. Ini dia. Insya Allah nih Ustaz, karena saya ngasih pendahuluan banyak banget, saya yakin paham nih Ustaz nih. Saya yakin paham. Dan Ustaz juga sudah berpengalaman, saya yakin nih Ustaz nih. Ini dia nih, target saya nih Ustaz nih. Di bab 2 tuh ini sesungguhnya sih. Tapi karena kita nahnu nadrus lughatul arabiyyah, lazim nabda bi al-maharat wal maharat tahtaj ila al-qawaid al-a'la qalilan. Nah, ini nih Ustaz, perhatikan. Dakhala ustaz. Dakhala ustazun. Kharaja syaikhun. Ini kita lagi belajar tata bahasa Arab, maka harokatnya munculkan aja Ustaz semuanya. Tapi kalau kita lagi belajar maharat, nggak usah ada harokatnya, nggak apa-apa. Tapi karena kita lagi belajar tata bahasa, saya wujudkan semua harokatnya. Dakhala ustazun. Kharaja syaikhun. Ustaz ini perhatikan, mu'annas ini yang dimaksud mu'annas ini pelakunya mu'annas Ustaz. Bukan fiilnya. Fiil sih dia independen Ustaz. Dia nggak tahu menahu fiil itu. Nggak ada fiil mu'annas itu, nggak ada. Fiilnya itu menyesuaikan diri memperoleh imbuhan tak mati ini. Karena pelakunya perempuan gitu Ustaz. Jadi dakhala ustadzun, kalau ustazah masuk itu berarti dakhalat ustadzatun. Kenapa kok fiilnya ada imbuhan tak mati? Karena fa'ilnya perempuan gitu Ustaz. Paham ya Ustaz ya? Ya. Misalkan dakhala ustadzatun itu konslet. Dakhala ustadzatun itu konslet. Nggak bisa. Fiilnya harus ada imbuhan tak mati. Gitu. Ya, dari sini. Iya. Dakhala ustazun.
Ya, paham Ustaz ya di sini ya? Nah, Ustaz. Nah, ini dia nih, Ustaz, yang banyak yang keliru teman-teman tuh. Banyak yang sudah levelnya guru tapi keliru di sini. Dakhala ustadzani, Ustaz. Dua ustadz masuk. Si dakhalanya ini ya diem aja, dia akan menyesuaikan diri kalau ininya perempuan pelakunya. Kalau pelakunya mau banyak, mau dua, si fi'il mah diem aja ini. Nggak berubah. Itu dia kemarin salah. Oke, banyak ustadz di level ustadz banyak yang keliru di sini. Karena belajarnya tuh nggak hierarkis Aduh. gitu. Sampai-sampai saya berdebat, aduh berdebat soal ini kata saya. Coba belajar lagi yang serius gitu. Kalau di sini udah keliru, kesananya tuh keliru terus, nggak Ya. nyampe-nyampe Ustaz. Nggak nyampe-nyampe. Makanya yang fi'il itu diam, nggak ada fi'il musanna itu. Yang musanna, yang muannas, muzakkar itu diisim. Jadi Ini jangan ya, terpengaruh dengan ustazani, jangan iya. sampai jadi dakholatani. Jangan sampai. Nah, ya. Sebetulnya Ustadz itu bisa, tapi kalau sudah bab mubtada khobar yang kita ini ditaruh di bab 5 atau bab 6 gitu. Ini masih bab pertama, bab kedua. Ini di sininya dikasih tahu dulu. Gitu. Nanti akan pada masanya bisa nih Ustadz. Ustadzani yadkhulani. Mungkin ini Ustadz pernah dengar. Terjemahnya sih sama-sama juga Ustadz masuk Ustadz. Yang membedakan itu rumusnya. Rumus tata bahasanya itu harus hierarkis. Oke, sedikit lagi Ustadz ya. Nah, begitu juga dua ustadzah masuk. Ya, dakhalat ustadzatan. Kenapa ini dakhalat? Karena pelakunya perempuan. Terserah deh mau 1, 2 atau jamak. Fiilnya ini hanya menyesuaikan diri dari sisi gender saja. Ditambahkan tak. Nah, Ustadz nih, orang-orang Islam masuk. Itu dakhala muslimuna. Kenapa bukan ina? Karena ini pelaku gitu. Nanti kalau kita sudah ada maf'ul, nanti dakhala enggak bisa sih. Nasoha mu'minuna muslimina, baru pakai muslimina kalau muslim sebagai maf'ul, tapi ini sebagai fa'il harus muslimuna. Kharaja Indonesiuna, bukan Indonesiina. Kalau Indonesiina berarti dia maf'ul. Nah, ini muslimat, muslimatun. Ini fiilnya hanya menyesuaikan dari sisi gender saja, tambahkan taknis dan seterusnya. Nah, itu dia Ustaz materi kita hari ini. Nanti di minggu depan baru ada objek nih Ustaz nih. Minggu depan tuh baru ada objek. Sampai di sini dulu Ustaz. Ini prinsipnya ini nih Ustaz nih, prinsipnya nih di sini. Latihannya Ustaz. Di halaman 29 itu target utama saya. Dari sisi tata bahasa ya. Kalau dari sisi maharot tadi Ustaz bisa kerjakan yang ini untuk memperdalam kosakata. Kosakata itu diperoleh dari kegiatan maharot, kegiatan mendengar dan membaca. Itu harus diimbangi antara maharot dan tata bahasanya. Thayyib Ustaz, min huna ila huna hal indakum soal Ustaz. yang idhofah Ustaz lupakan dulu deh, lupakan dulu. Idhofah insyaallah akan paham sendiri setelah Ustaz selesai mempelajari ini semua. Yang idhofah itu ini Ustaz intermezzo di depan. Intermezzo di depan yang idhofah. Yang ini aja Ustaz ya, yang halaman 26. Yang halaman 26 Ustaz. Ya, ini halaman 24 tadi Ustaz sudah praktek. Yang 26-nya Ustaz. Nih. Yang Baik, ini. Ustaz. Nah, kalau yang idhofah Ustaz paham, alhamdulillah.
nggak paham juga nggak apa-apa. Tapi saya yakin setelah selesai belajar ini Ustaz akan paham itu idhofah dengan baik. Karena hierarkinya untuk memahami idhofah itu sebenarnya tahapannya masih jauh gitu Ustaz. Makanya itu dijadikan intermezzo saja yang di atas itu. Tayyib Ustaz. Indakum soal Ustaz. Ini iqtaraba adzan maghrib. Iqtaraba itu sudah dekat. Nah, Ustaz. Maaf ya, Ustaz, kayaknya harus ngulang-ulang lagi nih. Tapi Ustaz ini ursyidukum ya, ursyidukum saya menyarankan Ustaz ini fokus di ini Ustaz, di Baik, Ustaz. 26. Idza najahtum fi hadhihi at-tamrinat fi raqam 26 fa antum najahtum hakikian Ustaz. Sukses nih, betul-betul sukses. Tapi kalau di materi yang lain Ustaz, di materi sebelumnya Ustaz nilainya rendah itu tidak masalah. Itu hanya intermezzo. Ini fokus saya di halaman 26 ini di pertemuan kedua ini Ustaz. Di pertemuan ketiga nanti fokusnya di maf'ul. Insyaallah sahal jiddan Ustaz insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Baik, syukron jazilan Ustaz ala juhudikum. Terima kasih banyak nih Ustaz atas kesungguhannya. Terima kasih Ustaz. Sekali. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Saya juga senang sekali nih ada Luar biasa, ampun ya. ada siswa nih yang sangat-sangat masalahnya bahasa ini menyeramkan. Kalau sabar sedikit aja insya Allah mudah. Nah, Insya Allah mudah, insya Allah Ustaz. Nanti saya kasih tahu apa rumus-rumus mudahnya Ustaz. Insya Allah. Pokoknya saya tuh senang banget ada yang mau mengikuti belajar gitu Ustaz, dari awal sampai akhir ini. Insya Allah, qabilukum fi usbu al-qadim, atamanna nahnu bi khair, bi sihah hatta naltaqi marrah ukhra. Hayya nunhi dirasatana al-yaum bi alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kita kembali subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Nah, syukran. Ana tawakkuf ya ini ya. Nah, Ustaz.